Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas ASIS. Hari ini pertemuan yang terakhir di semester Gazal ini, karena mulai hari Rabu besok kamu sudah tes. Nah, untuk materi yang terakhir ini akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama ini untuk materi, yaitu berupa sistem pelumasan pada sasis. Kemudian yang kedua nanti setelah selesai saya bagikan latihan soal, silakan latihan soalnya nanti dikerjakan. Oke, untuk yang pertama adalah tentang pelumasan pada sasis. Baik, saya akan share screen gambar yang ini, PowerPoint. Nah, seperti ini, sudah tampil ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, untuk sistem pelumasan. Nah, pelumasan pada dasarnya berfungsi yang pertama dan utama adalah membentuk lapisan oil film, yaitu melapisi dua bagian logam yang bersinggungan atau bergesekan. Jadi di semua, tidak hanya di bidang otomotif, di semua hal gitu ya, ketika kita mendapatkan dua logam yang saling bersinggungan, maka sebaiknya di situ diberikan pelumasan. Karena pelumasan tadi membentuk lapisan film. Kalau tidak dikasih lapisan film gimana Pak? Ya tidak apa-apa, dua logam itu akan bergesekan, bersinggungan, maka akan menjadi panas. Kalau panas dia memuai. Nah, kalau memuai ini berpotensi menjadi kerusakan. Jadi setiap ada dua logam yang bersinggungan selalu diberi pelumasan. Oke, itu intinya. Kemudian pelumasan yang utama pada bagian kendaraan, motor atau mobil ya, kita berbicara sama saja. Pada mobil dulu. Nah, pada mobil misalkan, maka yang membutuhkan di situ adalah pertama mesin. Karena mesin isinya adalah hampir semua bagian logam yang bergesekan atau bersinggungan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian transmisi, di bagian diferensial. Nah, di sana juga ada pelumasan karena apa? Di situ ada gear-gear yang saling berputar dan bersinggungan. Oke ya. Baik, itu intinya semua hal yang berputar yang dari logam bergesekan bersinggungan membutuhkan pelumasan. Nah, pelumasan atau oli sendiri dibagi menjadi dua. Perhatikan di HP kalian. Nah, di situ saya sampaikan bahwa pelumasan dibagi dua, yaitu yang pertama adalah single grade, yang kedua multi grade. Nah, single grade, multi grade itu apa? Kira-kira bayangannya gini. Kalau multi grade itu berhubungan dengan perubahan suhu. Contoh, oli mesin. Nah, oli mesin menggunakan multi grade. Kenapa? Karena di situ logamnya bersinggungan, tetapi suhunya juga berubah. Saat motor atau mobil kamu masih dingin, suhunya bisa taruhlah pagi hari 10 derajat gitu ya. 10 derajat atau 15 atau suhu kerja lah misalkan gitu. Tetapi nanti saat mesinmu panas, kamu pakai, suhunya bisa sampai suhu kerja 80 sampai 90 atau 100 derajat lah maksimal gitu. Taruhlah begitu. Jadi pagi itu bisa 10 derajat, saat mesin hidup bisa sampai 90 derajat. Nah, karena hal ini, maka oli yang dibutuhkan adalah oli multigrade. Tahan terhadap temperatur yang dingin, juga tahan sampai temperatur kerja yang panas. Oke. Nah, untuk yang digunakan pada motor atau mobil kalian, seperti ada di situ, contoh adalah SAE 10W30, SAE 15W30, SAE 20W40, SAE 5W, SAE 0W. Nah gitu. Nah, saya tanya, penggunaan oli mesin kamu yang baik itu yang bagaimana? Maka jawabannya adalah yang sesuai spesifikasi atau manual book. Oke ya. Jadi nanti kalau ditanya oli yang bagus yang mana? Yang sesuai spesifikasi gitu. Misalkan ini untuk mobil langsiran tahun 90-95 di mana kerapatan logamnya belum terlalu bagus, dia masih pakai SAE 15W. Nah, misalkan kamu punya mobil Kijang, nah, cukuplah pakai yang SAE
15W. Misalkan langsiran mobil tahun 2000 atau 2010, misalkan kamu punya Avanza, maka spesifikasinya meminta dia 10W karena lebih rapat. Nah, lebih encer lagi. Nah, itu. Kamu mobilnya langsiran 2015 atau 2020, bahkan mungkin sudah sampai 5W atau bahkan 0W sesuai manual booknya. Semakin besar angka W-nya, semakin kental. Jadi yang 15W itu lebih kental daripada 10. Yang 10 lebih kental daripada yang 5. Oke ya, jadi ini pemilihan oli yang bijak. Saya sudah pernah membuktikan Avanza 2006, saya kasih yang 10W sama yang 15W. Ketika pakai yang 10W, mesin jadi enteng, ringan, sesuai dengan spesifikasinya gitu. Tapi saya kasih 15W, mesin menjadi lebih berat. Ya, tarikan mesin menjadi lebih berat karena tadi spesifikasinya lebih kental gitu ya. Oke, paham ya? Baik. Kalau yang ada tulisannya 10W 30 atau 10W 40, itu berarti oli multigrade. Nah, pengertiannya adalah 10W itu artinya pada minus suhu 20 derajat, minus ya, di bawah es gitu, 20 derajat Celcius, itu spesifikasinya adalah 10. Sementara pada 100 derajat Celcius spesifikasinya 40. Nah, itu cara membacanya. Ini besok keluar di soal yang pertama ini. 10W 40 artinya apa? Artinya ini. Pada minus 20 spesifikasinya 10W, pada suhu panas 100 derajat spesifikasinya 40. Nah, terone atau tandanya dari multigrade adalah ini 10W strip 40. Ada stripnya berapa gitu. Oke, paham? Paham. Itu untuk oli mesin. Ya, dia multigrade, ada di temperatur dingin sampai temperatur panas. Spesifikasi, lihat manual book. Kalau masalah merek bebas, silahkan kamu sukanya oli apapun monggo. Kalau punya uang beli yang mahal, kalau nggak punya uang beli yang murah aja nggak apa-apa, yang penting baru. Nah, untuk badan standarnya menggunakan SAE, yaitu Society of Automotive Engineering untuk Indonesia, untuk Eropa. Kemudian kalau Jepang pakai JIS, Japan International Standard. Kalau Jerman nanti beda lagi pakai NUN ya. Nah itu. Oli yang masuk di Indonesia SAE. Oke, masuk. Paham? Lanjut yang kedua. Oli single grade. Nah, oli single grade ini fungsi utamanya kan melapisi dua logam. Yang penting kalau ada dua logam dikasih oli apapun logamnya. Nah, ini berlaku untuk yang single grade. Dia tidak berhubungan dengan temperatur atau suhu yang beda. Contoh, di oli transmisi atau oli gardan. Di gardan atau transmisi, dia temperaturnya itu tetap segitu aja gitu, nggak naik. Mesin kencang ya segitu aja, mesin dingin ya segitu aja begitu. Paham ya? Paham. Nah, jadi beda dengan spek oli mesin. Nah, untuk oli gardan, oli transmisi yang digunakan, ini saya ngomong yang manual dulu. Contoh adalah 80W atau 90W. Nah, 80W atau 90W tentu saja kental ya, sangat kental. Wong tadi saya sudah bilang semakin gede angka W-nya, olinya semakin kental. Nah, ini enggak bahan-bahan sampai 90W. Nah, maka oli transmisi atau oli gardan relatif lebih kental. Dan single grade, dia tidak berhubungan dengan panas, hanya melumisi saja. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Kalau sampai terjadi kebocoran, dan kamu kehabisan olinya, oli transmisi atau oli gardan, fatal. Kenapa? Logam dengan logam berputar bergesekan tanpa pelumasan. Nah, ini akan damage-nya, efeknya itu semuanya hancur. Oke, jadi transmisi atau gardan kehabisan oli itu sama dengan merusak. Apalagi kalau di mesin yang berhubungan dengan temperatur. Sampai mesin kehabisan oli, total harus turun semua, ambrol semua mesin. Paham ya? Paham. Oke, untuk yang oli gardan atau oli transmisi, yang kita bicarakan yang manual ya, menggunakan yang ini. Nah, contoh SAE 90W GL5. Kalau dulu masih GL3, nah sekarang sudah sampai GL5. Artinya kualitas dari oli gardan dan oli transmisi manual ini semakin baik. Tetapi ya perlu diingat juga sesuaikan dengan spesifikasi dari manualnya.
dari repair manualnya. Kalau yang keluaran tahun segitu ya cukup pakai SAE 90 GL3. Kalau tahun 2000-an ya mungkin pakai GL4. Kalau 2010-an ke sini mungkin sudah pakai GL5. Tetap dipakai manual booknya. Boleh Pak, yang mobil lawas kelas ini boleh, tapi efeknya malah nggak bagus. Atau sebaliknya, mobil baru dikasih yang lama, efeknya juga nggak bagus. Masing-masing sudah ada spesifikasinya. Nah, beralih ke transmisi matic. Nah, kalau matic itu beda dengan transmisi manual olinya. Beda, karena dari cara kerjanya juga beda. Matic sendiri itu ada yang matic konvensional, ada yang matic CVT, itu juga beda. Nanti kalau yang matic manual, olinya pakai yang ATF, Automatic Transmission Fluid. Nah, tapi untuk yang matic CVT, nanti pakainya CVT F, CVT Fluid. Nah, ini juga berbeda ya. Oke. Hati-hati. Nanti untuk spesifikasinya sama, lihat manual booknya. Jadi serinya berapa. Oke, yang terakhir untuk oli rem. Nah, oli rem ini memang oli yang berbeda. Artinya secara material dia menggunakan glikol. Beda dengan oli mesin atau oli transmisi atas badan tadi. Nah, untuk oli rem ini spesifikasinya adalah 23.4. Nah, kalau yang lansiran tahun agak lama cukup pakai yang 23. Cuma kalau yang sini nanti 24. Nah, itu pakai 23.4-nya juga dilihat di repair manual. Bukan berarti yang lebih baru itu lebih bagus, bukan juga. Kecuali kamu ganti masternya, tolongnya dan seterusnya. Overhaul lah semuanya kamu ganti. Nah, di upgrade baru pakai ikuti yang baru. Ya. Jadi penggunaan itu tidak semata-mata yang lebih encer, lebih bagus juga bukan, tetapi sesuaikan dengan mesinnya. Baik, tadi saya ulangi untuk mesin oli mesin menggunakan multigrade, contoh SAE 10W40, artinya saat temperatur minus 20 dia pada pada spesifikasi 10W, sementara pada 100 derajat Celcius dia pakai 40W. Kemudian untuk oli gardan sama transmisi manual pakai SAE 80 atau 90W GL, GL-nya bisa 345, yang terakhir GL5. Kemudian untuk oli transmisi matic menggunakan ATF W1 misalkan gitu ya. Kemudian untuk oli transmisi matic yang CVT menggunakan CVT F fluid. Kemudian untuk rem menggunakan apa tadi .3 atau .4. Masing-masing sesuaikan dengan lansiran manual booknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini untuk yang pertama. Setelah ini akan saya lanjutkan dengan latihan soal. Saya close, stop share. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir di kelas. Kita lanjutkan lagi di luar. Saya akan matikan recordnya 1, 2, 3.